Xiang Yun yang mengira Lu Changkong mau menciumnya memejamkan matanya. Namun Lu Changkong ternyata hanya ingin melihat judul buku yang dibaca Xiang Yun, dan saat Xiang Yun membuka matanya, dia kesal karena Lu Changkong hanya mengambil buku dengan menyindirnya kalau ambil buku tidak perlu terlalu dekat. Kemudian Lu Changkong melihat kode dari Lu Fang dan berpamitan pulang ke Xiang Yun. Xiang Yun sedikit malu karena berpikir terlalu jauh dan membuat pelayannya bingung. Sementara itu Yingxi yang masih meneropong kediaman Lu akhirnya melihat Lu Changkong. Lu Changkong merasa tadi sikapnya terlalu sembrono dan ingin meminta maaf ke Xiang Yun untuk menemuinya besok, dan Lu Fang yang sudah mendapatkan buku yang sama persis dengan punya Xiang Yun menyuruh Lu Changkong membacanya. Yingxi yang juga melihatnya menyuruh pelayannya untuk mendapatkan buku itu untuk mempelajarinya, sementara Zihui yang penasaran akhirnya menggunakan ilmu sihirnya lagi untuk mengetahui pikiran Yingxi dan tentu saja Zihui langsung berubah ke wujud asli untuk sementara waktu. Di rumahnya, Xiang Yun teringat kejadian tadi saat Lu Changkong mendekatkan wajahnya dan berpikir kalau andai saja Lu Changkong bukan Chou Kong, Xiang Yun langsung tersenyum. Namun ketika mengingat Chou Kong ingin menghancurkan pavilion perjodohan, Xiang Yun beranggapan dirinya harus tenang dan tidak boleh tunduk pada ketampanannya karena menyangkut nyawanya dan mereka membaca buku bersama sampai tertidur. Lu Changkong bermimpi menikah dengan Xiang Yun dan memadu kasih hingga membuatnya tersenyum. Sedangkan Xiang Yun bermimpi sebaliknya, Lu Changkong marah karena memanfaatkan dirinya yang hilang ingatan dan menghukumnya dengan membunuhnya. Xiang Yun terbangun dan panik harus membatalkan pernikahan dan harus segera menemukan Yingxi kalau tidak nyawanya terancam. Keesokan harinya Xiang Yun bertanya ke Zihui apa sudah menemukan Yingxi dan saat melihat reaksinya, Xiang Yun mengira kalau belum menemukannya dan langsung memarahinya karena sudah memberikan uang yang banyak dan menghabiskan untuk bersenang-senang. Kemudian Xiang Yun ingin memakai rencana cadangan yaitu dengan mencarikan istri untuk Lu Changkong. Lu Changkong sedang menyalin untuk mempelajari isi buku itu dan menurutnya semakin dibaca semakin menarik. Tiba-tiba Xiang Yun sudah berada di rumahnya memanggilnya. Lu Changkong! Xiang Yun menyuruhnya duduk dengannya dan saat Lu Changkong melihat Xiang Yun menguap, Lu Changkong beranggapan kalau tidak tidur dengan nyenyak. Mendengar itu Xiang Yun memberitahu gara-gara dirinya. Kemudian Xiang Yun bertanya ke Lu Changkong suka gadis seperti apa dan saat Lu Changkong mau memberitahunya, Xiang Yun ingin mencatatnya. Melihat itu Lu Changkong berpikir kalau Xiang Yun peduli dengannya sampai begitu serius. Dan saat Lu Changkong bilang kalau yang disukai adalah Xiang Yun dan beranggapan Xiang Yun masih belum tahu. Xiang Yun beranggapan tidak usah peduli dirinya tahu atau tidak, yang terpenting asal mengatakannya ada kemungkinan hidup lebih baik di masa depan dan Lu Changkong mengatakan kalau gadis yang disukai berhidung mancung, matanya penuh cinta dan bibirnya merah. Mendengar itu Xiang Yun menyuruh mengatakan yang lebih spesifik lagi, kemudian Lu Changkong menyebutkan ciri-ciri yang hanya ada di Xiang Yun. Lu Changkong beranggapan kalau mengatakan semuanya 3 hari 3 malam tidak akan cukup, dan saat ingin bicara lagi, Xiang Yun menyuruhnya berhenti dan memberitahunya saat waktunya tiba dan ingin pulang karena ada urusan. Di saat Xiang Yun pergi, Lu Changkong memanggilnya dan mengaku kalau semalam dirinya juga tidak tidur dengan nyenyak karena bermimpi teringat Xiang Yun. Zihui menemukan dan memberitahu calon-calon istri untuk Lu Changkong yang semuanya dari kalangan menteri. Namun di saat Zihui menjelaskan, Xiang Yun malah teringat kata-kata Lu Changkong yang menyebutkan ciri gadis yang disukainya dan tahu kalau itu adalah ciri yang ada padanya dan membuatnya tersenyum. Namun lagi-lagi Xiang Yun juga teringat kata Dewa Chou Kong dan membuatnya sadar kembali. Zihui mengaku sudah berusaha keras untuk mencari informasi ini, namun Xiang Yun tidak melihatnya. Mendengar itu Xiang Yun melihat dan memilih gambar dengan menunjuknya.
Si Hui memberitahu kalau dia adalah si Guilian dan bertanya apa dirinya yakin. Xiang Yun membaca tentangnya karena dia cakap di dalam dan luar dan juga pandai berkelahi. Namun menurut si Hui kalau dia adalah tiruan Xiang Yun. Saat si Hui bertanya apa yang selanjutnya dilakukan, Xiang Yun membisikkan sesuatu namun si Hui menolaknya dan membuat Xiang Yun memaksanya. Lu Fang memberikan surat dari Xiang Yun dan saat membukanya, Lu Changkong tersenyum dan langsung menyuruh jalan-jalan dengan mengajak Cui Bi dan memberikan uang. Lu Changkong juga menyuruhnya untuk tidak pulang lebih awal. Xiang Yun yang melihatnya beranggapan kalau sesuai rencana dan bertanya mana wanita yang diinginkannya ke si Hui yaitu Nona Si, dan saat si Hui mau pergi, Xiang Yun berpikir apa bisa menemukannya karena banyak orang di sini. Mendengar itu si Hui memberitahu kalau sudah mengetahui semua kalau Nona Si sekarang pakai baju apa dan bertemu di mana karena pelayannya sudah menyampaikan pesan Nona Si jika ada yang mencarikan jodoh, bersedia bertemu dengan Tuan Muda Lu. Mendengar itu Xiang Yun langsung menyuruhnya pergi. Pelayan dari keluarga Li membicarakan festival lentera yang di mana Lu Changkong sengaja menyewa pavilion Qiongfang, karena Lu Changkong ada perjanjian pernikahan dengan Xiang Yun. Mereka berpikir pasti untuknya dan menurutnya mereka adalah pasangan serasi. Pembicaraan mereka didengar oleh Li Xiuming. Sementara itu Yingxi juga berada di sana dan sedang merias diri. Yingxi ingin menambah tahi lalatnya untuk menarik perhatian kakak sepupunya yaitu Lu Changkong, namun tersenggol orang dan membuat ada coretan di wajahnya. Pelayannya mencari air untuk menghapusnya. Kemudian si Hui yang sedang mencari si Guilan melihat Yingxi dari belakang dan saat melihat baju dan aksesorisnya, si Hui mengira dia si Guilan dan langsung memberitahu kalau Lu Changkong sedang menunggunya di pavilion Qiongfang dan menyuruhnya ke sana. Yingxi terkejut dan berpikir kalau kakak sepupunya masih memikirkannya. Kemudian Yingxi menyuruh si Hui pergi dulu karena akan bersiap untuk pergi ke sana. Si Hui kemudian memberitahu Xiang Yun kalau sudah menemukan si Guilan dan sebentar lagi dia akan menuju ke tempat. Tiba-tiba ada seorang yang memanggil si Guilan. Xiang Yun beranggapan kedengarannya tidak asing dan saat melihat si Guilan menerima surat dari seseorang, si Hui heran kenapa baju dan aksesorisnya sama dan Xiang Yun beranggapan si Hui keliru dan bertanya siapa wanita yang disuruhnya pergi. Dan saat Yingxi berjalan di depannya, si Hui merasa tidak familiar namun Xiang Yun langsung tahu kalau dia Yingxi. Dan menurutnya si Hui melakukan pekerjaan dengan baik. Si Hui yang baru tahu kalau dia adalah Yingxi memberitahu Xiang Yun kalau dia cintanya. Mendengar itu Xiang Yun beranggapan si Hui menerima uangnya untuk mencari pasangan sendiri. Kemudian Xiang Yun menyuruh si Hui untuk menahan sebentar. Si Hui mengalihkan Xiang Yun untuk kabur dari sana. Melihat itu Xiang Yun langsung mengejarnya. Di saat Yingxi mau naik ke atas, si Hui langsung memegang tangannya dan memberitahu kalau Tuan Muda Lu belum siap dan mengajak ikut dengannya. Sementara Xiang Yun mengira si Hui sudah naik ke atas dan membuatnya naik ke atas namun saat melihat Lu Changkong di sana, Xiang Yun ingin pergi namun Lu Changkong menahannya. Xiang Yun beranggapan kalau Lu Changkong ada urusan penting dan ada janji dengan wanita cantik. Mendengar itu Lu Changkong bertanya apa itu wanita cantik. Xiang Yun menjawab wanita yang disukai. Kemudian Lu Changkong menggenggam tangannya dan memberitahu dirinya dan orang yang disukai sudah berada dalam situasi ini, bagaimana mungkin bukan urusan penting dan kenapa harus pergi. Lu Changkong mengajaknya ikut dengannya karena banyak kata yang ingin diungkapkannya dan sudah mempersiapkannya, dan saat masuk ke dalam, muncul benda dan terdapat gambar mereka berdua. Lu Changkong mengatakan kalau gambar ini mengisahkan mereka saat masih kecil dan mengingatkan kalau Xiang Yun pernah bilang ada banyak kemungkinan dalam hidup, ada banyak pilihan dan kesempatan di masa depan dan mengaku sudah memikirkannya, kehidupannya dulu ada Xiang Yun, dan di masa depan juga berharap ada Xiang Yun yang menemaninya dan menyuruh pikirkan baik-baik. Xiang Yun mengatakan kalau memang harus dipikirkan pelan-pelan dan menyuruh Lu Changkong berputar badan karena merasa gugup, dan saat Lu Changkong berbalik, Xiang Yun ingin kabur tapi Lu Changkong terus mengungkapkan perasaannya padanya. Yingxi yang sudah di belakangnya merasa perasaan Lu Changkong ditujukan untuknya dan menurut Yingxi sangat dalam dan tidak menyangkanya. Mendengar itu Lu Changkong terkejut ada Yingxi dan ingin memeluknya. Namun Lu Changkong menghindar. Lu Changkong bertanya kenapa ada di sini dan Yingxi beranggapan kalau dirinya yang menyuruhnya datang ke sini. Namun Lu Changkong mengaku menyuruh Xiang Yun dan langsung memperkenalkan kalau Yingxi adik sepupunya.
Lu Changkong juga memperkenalkan Xiang Yun kalau dia adalah wanita yang dijodohkan padanya. Mendengar itu Yingxi beranggapan kalau itu adalah janji paman dan komandan Song saat masih muda dan tidak perlu memaksakan janji pernikahan demi keinginan paman, dan membuat diri menderita. Lu Changkong merasa dirinya tidak menderita. Yingxi langsung memegang tangan Lu Changkong kalau mereka saling mencintai dan membuat Lu Changkong terkejut dan memberitahu Xiang Yun kalau semua itu omong kosong dan akan menjelaskannya. Namun menurut Xiang Yun tidak perlu menjelaskan karena sudah mengerti. Tapi Lu Changkong beranggapan ini semua salah paham dan saat ingin menjelaskan ke Xiang Yun. Yingxi memegang tangan Lu Changkong dengan bilang apalagi yang perlu dijelaskannya lagi dan Xiang Yun langsung kabur dari sana. Lu Changkong langsung mengejarnya dan membuat Yingxi kesal dengan Xiang Yun dan ikut mengejarnya, sementara Zihui juga mengejar Yingxi. Saat Xiang Yun berlari, tiba-tiba ada seseorang yang menariknya. Ternyata Li Xiuming yang melakukannya dan bertanya apa yang dilakukannya. Xiang Yun beralasan sedang main petak umpet. Li Xiuming mendengar kalau Xiang Yun punya janji pernikahan dengan Jenderal Muda Lu, namun Li Xiuming berpikir kalau Xiang Yun seperti menghindarinya dan beranggapan kalau Xiang Yun tidak menyukainya. Mendengar itu Xiang Yun merasa hubungannya dengan Lu Changkong jauh dari hal itu. Menurut Li Xiuming benar juga karena Lu Changkong dari keluarga jenderal. Mereka berkelahi dan membunuh. Li Xiuming juga berpendapat situasi keluarga Lu sekarang, lebih baik jangan sampai terlibat dengan keluarga Lu. Kemudian Xiang Yun ingin berpamitan pergi kalau tidak ada urusan lain. Xiang Yun, 以后若有任何难处，都可以来找我。多谢殿下。 Yingxi melihat Xiang Yun di depan dan terlihat kesal, karena dirinya, kakak sepupunya terpesona olehnya. Tiba-tiba arwah jahat merasuki pelayan Yingxi dan saat Yingxi menyuruhnya maju, pelayannya langsung mendorong Xiang Yun ke sungai dan terjatuh. Kejadian itu membuat semua orang melihatnya. Melihat itu Lu Changkong langsung terjun ke sungai. Li Xiuming juga ingin terjun namun pelayannya melarangnya karena ada luka di tubuhnya. Akhirnya Yingxi juga terjun ke sungai karena Lu Changkong. Zihui yang melihat Yingxi terjun juga terjun ke sungai untuk menyelamatkannya. Zihui menolong Yingxi yang sudah pingsan dengan ilmu sihirnya dan membuat Yingxi kembali ke atas. Sementara Lu Changkong yang melihat Xiang Yun tidak sadarkan diri membuat Lu Changkong memberinya nafas buatan. Xiang Yun akhirnya tersadar dan terkejut Lu Changkong menciumnya. Lu Changkong langsung membawa Xiang Yun naik ke permukaan. Sementara itu pelayan Yingxi mengaku tidak tahu kenapa tiba-tiba mendorongnya dan meminta maaf. Yingxi bertanya di mana orang yang menyelamatkannya, namun pelayannya memberitahu tidak ketemu dan hanya tahu kalau dia memanggilnya kakak Dewi dan melompat untuk menyelamatkannya. Lu Changkong ke kediaman Song bertanya ke Cui Bi bagaimana keadaan Xiang Yun. Cui Bi memberitahu kalau Nona Xiang Yun sudah sadar. Xiang Yun yang melihatnya berpikir dirinya telah merusak kesucian Dewa Chou Kong dan sudah tidak pantas hidup. Lu Changkong langsung menanyakan keadaannya namun Xiang Yun tidak menjawabnya dan Lu Changkong berpikir Xiang Yun masuk angin dengan menyentuh dahinya. Lu Changkong memeriksa nafasnya dan beranggapan kalau juga tidak bernafas dan berpikir harus memberinya nafas lagi. Xiang Yun langsung bangun dan menyindirnya kalau dirinya dulu tidak seperti ini saat kecil dan belajar buruk dari siapa. Lu Changkong mengaku setiap hari bergaul dengannya dan tentu saja belajar sedikit trik darinya. Mendengar itu Xiang Yun beranggapan kalau Lu Changkong belajar yang tidak berguna. Kemudian Lu Changkong bertanya saat di tepi sungai apa ada orang yang mendorongnya. Xiang Yun langsung mengingatnya dan berpikir kalau Lu Changkong tidak boleh tahu kalau Yingxi yang mendorongnya. Jadi Xiang Yun memberitahu kalau banyak orang di tepi sungai dan tidak sengaja terdorong oleh orang di sana. Lu Changkong mengaku saat itu situasinya mendesak dan tidak berpikir banyak, jadi Lu Changkong meminta maaf jika Xiang Yun merasa dirugikan. Mendengar itu Xiang Yun tidak mempermasalahkannya karena Lu Changkong sendiri yang bersedia, tapi Xiang Yun mengingatkan kalau kelak jangan minta pertanggungjawaban darinya. Menurut Lu Changkong malah Xiang Yun yang meminta pertanggungjawaban darinya. Lu Changkong masih bingung kenapa tiba-tiba lari apa benar-benar marah. Xiang Yun menjelaskan kalau tidak marah dan tidak mengenal Yingxi jadi tidak tahu hubungan mereka.
Lu Changkong terkejut karena Xiang Yun tahu namanya dan mengira sudah menyelidikinya. Lu Changkong memberitahu kalau Yingxi adalah putri angkat yang diadopsi pamannya, dan sejak kecil tumbuh besar di perbatasan. Lu Changkong menyuruhnya tenang karena akan segera menyelesaikan masalah ini. Xiang Yun Huang mendengarnya juga berpikir harus segera menyelesaikan ini. Sementara itu pelayannya mengantarkan obat ke Li Xiuming, namun Li Xiuming tidak meminumnya dan malah membuangnya di tanaman. Li Xiuming menyuruh pelayannya untuk memanggil Letnan Jenderal Feng untuk menghadap. Di kediaman Lu, ayahnya mencari Lu Changkong dan terlihat marah dengan apa yang dilakukan anaknya karena lusa adalah hari kaisar melaksanakan ujian berkuda dan memanah kekaisaran, dan namanya ujian bela diri. Kaisar sengaja melakukan ini untuk mencari guru muda untuk pangeran, namun ayahnya terlihat kesal dengan apa yang dilakukan malam ini oleh Lu Changkong. Ayahnya khawatir kalau Lu Changkong masuk angin, jadi akan kehilangan kesempatan menjadi guru seorang pangeran. Menurut Lu Changkong itu hal yang bagus karena jika dirinya terpilih menjadi guru muda, maka akan timbul kecurigaan. Semakin pohon tumbuh tinggi maka semakin kencang anginnya dan mengaku ayahnya pernah mengajari itu. Lu Changkong mengingatkan kalau pemerintah sudah memberi peringatan ke keluarga Lu. Letnan Jenderal Feng sudah menghadap dan Li Xiuming memeriksa data keuangan keluarga Lu yang diberikannya. Dan menurut Li Xiuming, Letnan Jenderal Feng pasti sudah tahu kalau sampai mengkhianatinya. Mendengar itu Letnan Jenderal Feng menyuruh Li Xiuming untuk menyelidiki dengan jelas, karena saat menjadi pejabat selalu setia padanya. Mendengar itu Li Xiuming memberi misi paling rahasia dan paling penting padanya untuk pergi ke pinggiran Wenkang. Ayahnya memberitahu kalau memang digosipkan orang lain, kenapa harus melepaskan tanggung jawab sebagai pejabat, dan dengan sifat kaisar seperti itu jika memang ingin membunuh keluarga Lu. Walaupun bersembunyi dalam cangkang pun juga tidak ada gunanya dan menyuruh hanya perlu berusaha sekuat tenaga. Kemudian ibunya memberi sup hangat pada Lu Changkong karena jatuh ke air karena melihat lampion. Lu Changkong bertanya tentang Yingxi dan ibunya memberitahunya sudah pulang dan sedang istirahat dan heran kenapa pulang ke ibu kota tidak memberi kabar. Ibunya langsung menyuruh Lu Changkong istirahat lebih awal. Sementara itu Zihui yang sudah berubah menjadi manusia lagi akhirnya keluar dari sungai. Di Gunung Boluo, si Feng yang mengetahuinya langsung melapor ke Jin Lian kalau siluman batu itu melanggar tabu demi wanita yang dicintai. Dan setelah menjadi batu tinggal semalaman di dasar air, mendengar itu menurut Jin Lian bagus sekali karena sudah menduganya kalau dia jatuh cinta. Si Feng bertanya apa sudah waktunya, namun menurut Jin Lian tidak perlu buru-buru karena cinta di dunia fana sulit ditebak. Dengan kekuatan hati batu itu begitu dia jatuh cinta maka akan terjerumus di dalamnya dan menyuruh terus mengamatinya. Di kediaman Lu, Yingxi terlihat senang karena sudah tinggal di kediaman Lu dan menurutnya setiap hari bisa bertemu dengan kakak sepupunya dan tidak akan kalah dengan Xiang Yun. Tapi menurut pelayannya Xiang Yun sudah bertunangan dengan Lu Changkong. Yingxi beranggapan walaupun sudah bertunangan tapi tidak berani terang-terangan tinggal di kediaman Lu. Kemudian Yingxi bertanya tentang pria yang menyelamatkannya dan pelayannya memberitahu belum ketemu padahal sudah ditempel pengumuman dengan hadiah besar. Menurut Yingxi dia tidak meninggalkan nama dan tidak ingin hadiah dan beranggapan masih ada yang bermoral tinggi sepertinya. Zihui terkejut karena pelayan penginapan memberitahunya kalau Yingxi sudah pindah. Zihui tidak percaya dan bingung dan langsung memperlihatkan gambarnya ke pelayan itu. Namun pelayannya bingung setelah melihat gambarnya karena menurutnya aneh. Akhirnya Zihui mengingat penyelamatnya yaitu Xiang Yun yang bisa membantunya, kemudian meminta cermin ke pelayan itu. Zihui langsung berada di tempat Xiang Yun dengan mukanya yang ditekuk. Melihat itu Xiang Yun berpikir kalau Zihui tidak ingin menjadi manusia lagi dan saat mencium baunya, Xiang Yun beranggapan kalau Zihui ingin menjadi ikan dan Zihui juga menyetujuinya. Melihat reaksi Zihui, Xiang Yun beranggapan kalau Zihui sedang sedih dan Zihui memberitahu kalau kakak Dewi menghilang. Xiang Yun memberitahu kalau dia baik-baik saja dan tinggal di kediaman Lu. Mendengar itu Zihui terkejut. Xiang Yun duduk dan saat melihat ekspresi Xiang Yun, Zihui merasa kalau dirinya seharusnya senang. Mendengar itu Xiang Yun juga berpikir seperti alur yang dibayangkan karena sudah menjodohkan mereka dan tidak menyinggung Laut Timur, juga melindungi paviliun perjodohan dan seharusnya senang tapi Xiang Yun mengaku kenapa dirinya tidak senang. Di kediaman Lu, Yingxi ingin melihat tangan Lu Changkong apa baik-baik saja, namun Lu Changkong memberitahunya sudah pulih sejak awal.
Yingxi mengaku saat besok lomba dimulai akan mendukungnya dan menyemangatinya. Menurut Lu Changkong menunggang kuda dan memanah adalah hal biasa yang dilihatnya di perbatasan. Tapi Yingxi mengaku kalau ayahnya pernah bilang harus belajar banyak dari Lu Changkong dan untuk itu menemuinya langsung. Lu Changkong yang tahu maksudnya langsung memberikan buku yang banyak dan menyuruh membacanya sampai selesai dan langsung meninggalkannya. Sementara itu di Aula Tai'an, pangeran pertama memberitahu kalau keuangan negara kosong jadi memperbaiki Aula Tai'an tidaklah pantas. Jenderal Lu menyetujuinya dengan memberikan pendapatnya namun pangeran kedua terus membuat pendapat kalau Aula Tai'an harus direnovasi dan membuat mereka beradu pendapat. Kemudian Kaisar menyuruhnya cukup, karena ujian berkuda dan memanah kekaisaran sebentar lagi tiba dan menyuruh mereka semua bersiap. Keesokan harinya ujian berkuda dilaksanakan dan Xiang Yun meneropongnya dengan manual memakai tangannya. Dan saat Cui Bi melihatnya, dia mengira kalau Xiang Yun mencari Lu Changkong, namun Xiang Yun beralasan kalau melihat kuda mana yang paling tampan. Mendengar itu Cui Bi menunjukkan kuda tuan muda Lu. Di saat Xiang Yun melihatnya, dia tersenyum dan mengaku tampan. Cui Bi menggodanya dan bertanya yang tampan kudanya atau orangnya. Mendengar itu Xiang Yun merasa itu omong kosong. Namun Cui Bi mengaku sudah tahu walaupun bicara seperti itu, dalam hatinya selalu peduli dengan tuan menantu Lu dan membuat Xiang Yun batuk. Kaisar sudah tiba dan langsung memberi sambutan ke semuanya dan menyuruh menunjukkan seluruh kemampuannya ke peserta, karena ini adalah peluang yang baik bagi mereka. Kemudian Kaisar menunjuk wanita bangsawan yang melihatnya dan memberitahu kalaupun tidak dapat pengakuan dari Kaisar, tapi pasti disukai wanita cantik. Ujian dimulai dan gelombang pertama menunjukkan kemampuannya di depan Kaisar dan membuat Kaisar senang saat melihatnya. Para wanita bertanya kapan giliran Lu Changkong dan Lu Changkong sudah bersiap-siap mempersiapkan kuda dan panahnya. Kemudian pelayan dari Li Xiuming membisikkan sesuatu padanya. Tiba giliran kelompok yang dihuni Lu Changkong untuk memperlihatkan kemampuannya dan wanita bangsawan di sana langsung histeris meneriakinya dan memberi semangat tak terkecuali Yingxi. Bendera pun diangkat dan tanda untuk memulai, namun kuda Lu Changkong terlihat tidak seimbang karena kaki kuda itu tidak berlari dengan benar. Melihat itu Li Xiwen langsung melirik ayahnya. Lu Changkong tahu kalau Xiang Yun menyemangatinya dengan sungguh-sungguh untuk melihat Lu Changkong menonjolkan kemampuannya, namun Lu Changkong takut membuat dirinya mengecewakannya, dan saat Lu Changkong melepaskan anak panahnya, benar saja panah itu meleset dari sasaran. Di percobaan kedua Lu Changkong juga meleset dan ada yang beranggapan kalau tuan muda Lu tidak seperti biasanya, menurutnya lengannya terluka dan takutnya tidak bisa memegang busur dan anak panah lagi. Li Xiwen yang melihat itu hanya tersenyum. Kaisar memberitahu Lu Liang kalau dengan kontribusinya sebelumnya dan membuat jasa yang besar untuk negara, Kaisar menyuruhnya tenang, karena tidak akan memperlakukan Lu Changkong dengan buruk. Tiba-tiba tali tiang sasaran patah dan akan jatuh ke tempat para bangsawan wanita yang melihatnya. Li Xiuming percaya kalau Lu Changkong pasti tidak akan diam saja melihat itu. Benar saja Lu Changkong langsung bergegas memacu kudanya dan langsung melompat melepaskan semua anak panahnya untuk menyelamatkan mereka dan terlepas dari bahaya. Namun benda yang masih melayang akan jatuh tepat di atas Lu Changkong. Melihat itu Xiang Yun berinisiatif menyelamatkan Lu Changkong. Lu Changkong memarahinya apa yang dilakukannya, dan melarangnya untuk melakukan hal yang begitu berbahaya lagi, kemudian menyuruh ikut dengannya, dan terlihat Kaisar memberi kode ke Li Xiwen. Lu Changkong dan Xiang Yun langsung menghadap Kaisar untuk meminta maaf telah mengagetkannya. Kaisar menyuruhnya berdiri dan memujinya karena di arena tadi sangat berbahaya dan untung ada dirinya. Kemudian Kaisar menyuruh Song Qinwen menyelidiki tiang yang roboh, dan jika menemukannya akan menghukum dengan berat. Kemudian saat Kaisar membicarakan pemilihan guru untuk para pangeran, Pangeran pertama merekomendasikan Lu Changkong karena dirinya bisa membaca situasi saat dalam bahaya dan menunjukkan teknik yang luar biasa. Dia juga mempertaruhkan nyawa menyelamatkan putri kerabat dari bahaya dan menurutnya keberanian dan strateginya adalah teladan bagi pangeran.
namun pejabat di sana tidak setuju dan menuduh pangeran pertama pilih kasih, karena saat pertandingan teknik berkuda, yang diperlihatkan Tuan Muda Lu tidak ada yang menonjol dan membuat Xiang Yun memberitahu kalau lengannya terluka. Li Xiuming memberi kode ke bawahannya dan membuatnya juga berkomentar mendukung Lu Changkong karena berjasa besar dalam peperangan dan merasa kalau Jenderal Muda Lu sangat layak menjadi guru untuk para pangeran. Xiuming berdiri dan bilang setuju dan membuat mereka semua bilang setuju. Kaisar mengatakan masuk akal dan memuji Lu Liang karena mempunyai putra yang baik. Kemudian Kaisar menyuruh pangeran untuk memberi hormat ke guru mereka. Kaisar menyebut kalau dinasti Chen ini kelak akan bergantung ke keluarga Lu dan membuat Lu Changkong terkejut. Lu Liang tidak bisa menerimanya dan Lu Changkong juga tidak bisa memikul tanggung jawab yang besar. Namun Kaisar memberitahu kalau Lu Changkong berjasa besar dalam perang, dan jika dirinya tidak mengikuti keinginan rakyat, bagaimana rakyat menilainya, dan tidak ingin orang nanti akan menyalahkannya. Kemudian Kaisar mengaku lelah dan bilang sampai di sini saja. Li Xiuming menghampiri Lu Changkong dan memberinya selamat dan pantas mendapatkannya dan langsung pergi. Kemudian Xiang Yun dipanggil ayahnya. Yun. Tiba-tiba ada titah dari Kaisar dan memberitahu Lu Liang ada laporan militer darurat karena Xiang Bei diserang bandit dan ingin meminjam kekuatan militer. Jenderal Chen disuruh untuk memimpin pasukan. Mendengar itu Lu Liang terpaksa melaksanakannya dan saat Lu Changkong ingin bicara, Lu Liang mengajaknya bicara di rumah. Ayahnya memarahi Xiang Yun karena tadi berbicara sembarangan di depan Kaisar karena keluarga Song dan keluarga Lu senasib sepenanggungan jadi kalau Baginda marah tidak hanya keluarga Song, namun juga Lu Changkong juga akan terimbas. Tapi Xiang Yun mengaku tidak bersalah dan saat mendatangi Lu Changkong menyuruh jangan membuat ayahnya marah dan menyuruh pergi. Lu Changkong berpikir di arena pertandingan bahwa dirinya tidak boleh melibatkan Xiang Yun dalam kekacauan ini dan meminta maaf kepadanya. Sementara itu di alam langit, mereka mengadakan nobar untuk melihat kisah cinta Xiang Yun dan Dewa Chou Kong dan memujinya. Namun menurut pelindung Li yang harus dilihat mereka adalah cintanya, menurut mereka kisah cinta Dewi Xiang Yun dan Dewa Chou Kong membuat orang terharu, dan pelindung Li menyombongkan karena dirinya yang menulis buku takdirnya. Kemudian kakek pelindung bertanya tentang plot twist yang dikatakan sebelumnya. Mendengar itu pelindung Li mengaku semua permintaan bisa dipenuhi dan diatur. Tiba-tiba ada dewa yang menjawab dari belakang plot twist apa, dan saat ingin menjawabnya mereka terkejut karena yang bertanya adalah Kaisar Langit dan membuat mereka bersujud. Kaisar Langit ingin menambahkan kunci ke mereka untuk melihatnya dan membuat mereka berpamitan pergi. Di kediaman Lu, ayahnya menunggu Lu Changkong dan di saat Lu Changkong sudah pulang, dia memberitahu ayahnya ada satu hal yang ingin didiskusikan yaitu ingin membatalkan pernikahan. Ayahnya yang mendengar itu tahu pasti karena masalah di arena berkuda hari ini dan beranggapan kalau Lu Changkong tidak mau menjadi guru muda. Lu Changkong mengaku bisa menjadi guru sementara, namun hubungan keluarga Lu dan keluarga Song sangat baik, dan menurutnya sekarang keluarganya dalam keadaan bahaya, jadi tidak mau melibatkan Xiang Yun bahkan keluarga Song. Lu Changkong mengaku kalau dirinya bukan terpaksa tidak mau melakukan ini. Menurut ayahnya pertimbangan Lu Changkong sangat menyeluruh dan masalah ini belum sampai tahap terpaksa. Namun jika keluarga Lu dan keluarga Song putus hubungan, takutnya akan digunjingkan orang. Kemudian pelayan memberikan buku akun ke ayahnya. Lu Changkong bertanya apa ada yang disembunyikan darinya dan jika menyangkut urusan pemerintahan, menyuruhnya untuk berhati-hati. Kemudian ayahnya menuangkan air panas ke Lu Changkong namun karena melamun, airnya tumpah ke tangannya tapi Lu Changkong hanya diam. Dan saat ayahnya baru sadar, langsung terkejut dan bertanya apa baik-baik saja dan bertanya kenapa tidak melepaskannya. Lu Changkong beralasan kalau yang menuangkan ayahnya, dan balik bertanya jika tadi yang menuangkan Kaisar dan yang memegang cangkir ayahnya, apa dirinya bisa melepaskannya. Lu Changkong tidak mau melepaskan karena ingin berbakti dan Lu Changkong mengerti kalau ayahnya setia dengan Kaisar. Menurut ayahnya air tidak bisa mengalir terbalik, cangkir juga tidak boleh jatuh ke tanah. Kemudian ayahnya mengaku tidak bersalah dan menyuruh mengingatnya kalau seumur hidupnya tidak bersalah kepada langit dan bumi dan juga tidak pernah mengecewakan rakyat. Lu Changkong terus kepikiran tentang masalah ayahnya dan langsung menyuruh Lu Fang untuk mencari buku akun keluarga Lu 10 tahun terakhir.
Lu Changkong membacanya semalaman hingga pagi untuk mencari tahu dan saat Lu Fang terbangun, dia terkejut karena Lu Changkong tidak tidur semalaman. Tiba waktunya untuk mengajari para pangeran dan Li Xiwen terkejut karena Li Xiuming juga datang dan mengira matahari sudah terbit dari barat, dan saat Lu Changkong datang, Li Xiwen memberitahu kalau adik ketiganya lemah secara fisik dan tidak berbakat, namun Lu Changkong beranggapan berbakat atau tidak berbakat akan tahu saat dirinya melihatnya mencobanya dengan memberikan busur ke Li Xiuming. Lu Changkong memberitahu kalau seorang pemanah yang hebat terletak pada kekuatan hati. Jika hatinya sudah fokus langsung membidik target dan menurut Li Xiuming ajarannya benar sekali dengan melepaskan panahnya, anak panahnya tidak mengenai sasaran namun mengenai bulu lonceng dan membuat pangeran yang lain tertawa. Namun Lu Changkong yang melihatnya beranggapan lain dan berpikir Li Xiuming pertama mendekatinya, dan sangat memahami kebiasaannya memimpin pasukan dan berpura-pura dalam kondisi lemah dan sakit, tapi sebenarnya menyembunyikan kekuatannya. Li Xiuming bertanya bagaimana dengan tembakannya. Lu Changkong memujinya sangat hebat dan sangat kagum pada Li Xiuming. Mendengar itu Li Xiwen terlihat meremehkannya karena guru muda menyanjung adik ketiga dan membuat membosankan dan langsung mengajak pergi pangeran yang lain. Lu Changkong memberikan anak panah lagi pada Li Xiuming dan benar saja kali ini Li Xiuming langsung mengenai tepat ke tengah sasaran. Li Xiuming menunggu Lu Changkong ada waktu karena ingin mengajaknya main catur di istana Ningyuan karena ingin mendapat lawan yang seimbang. Lu Changkong merasa kalau Li Xiuming ingin mengajaknya main catur akan menemaninya. Namun Lu Changkong mengingatkan kalau hidup juga seperti catur, jangan menyesali langkah yang diambil. Pelayannya memberitahu Kaisar dengan memberikan buku kalau perkataan Jenderal Lu benar. Mendengar itu Kaisar tertawa, namun kemudian menyindir kalau negeri ini bermarga Li atau Lu dengan membanting buku dan menyuruhnya keluar. Li Xiuming mengambil buku yang dilempar ayahnya dan tahu kekhawatirannya tentang kekuatan besar keluarga Lu dan memang harus dikendalikan, jadi mempunyai rencana untuk membantunya. Mendengar itu ayahnya menyuruhnya mengatakan. Li Xiuming mengingatkan tentang tanggul sungai Jin yang jebol 8 tahun yang lalu dan menyebabkan bencana besar selama 100 tahun. Li Xiuming tahu kalau ayahnya mengalokasikan dana ke korban pengungsi dan para prajurit yang mati setiap tahun dan mendengar kalau Jenderal Lu menempatkan mereka ke pinggiran ibu kota, Wenkang. Ayahnya terkejut dan langsung mengatakan kalau hal ini hanya ditugaskan ke Lu Liang tanpa meninggalkan bukti apapun, tapi kenapa bisa mengetahuinya, dan menurut Li Xiuming itu tidaklah penting karena yang terpenting adalah merekrut pasukan secara pribadi dan menggerakkan pasukan pemberontak. Itu adalah kejahatan besar yang bisa memusnahkan seluruh keluarga. Sementara itu Lu Changkong masih membaca buku dan bertanya ke Lu Fang apa semua berkas 8 tahun yang lalu ada di sini, dan Lu Fang memberitahu kalau mengambilnya sendiri di perpustakaan dokumen dan tidak ada yang terlewatkan. Di kediaman Song, Xiang Yun terlihat kesal karena ayahnya melarangnya keluar rumah, apalagi Lu Changkong tidak datang menemuinya. Kemudian Cui Bi memberitahu kalau mendengar kabar di kediaman Lu kalau Tuan Muda Lu belakangan ini sangat sibuk semenjak selesai ujian kekaisaran waktu itu, dan takut Lu Changkong mencari gadis lain. Namun Xiang Yun menyangkalnya kalau Lu Changkong bukan seperti itu dan jikapun itu benar, seharusnya dirinya senang tapi kenapa dadanya begitu sesak. Cui Bi mengingatkan kalau berhari-hari sudah di atas pohon dan terus menanyai Tuan Muda Lu dan beranggapan kalau Xiang Yun sudah menyukainya dan tidak boleh menyangkalnya. Kemudian Xiang Yun meminta makanan. Cui Bi langsung senang akhirnya Xiang Yun mau makan dan langsung mengambilnya. Xiang Yun memanggil Xihui dan ingin memberikan tugas penting padanya dan saat mengetahui dirinya disuruh ke kediaman Lu, Xihui langsung terlihat senang. Xihui ke kediaman Lu dan bertemu Yingxi. Xihui beralasan membawakan makanan sehat untuknya karena jatuh ke air dan berpikir tidak enak badan. Namun Yingxi ingat kalau Xihui yang berpura-pura menjadi pelayan kediaman Lu dan membawanya pergi waktu itu dan bertanya tujuannya sekarang untuk apa dan menyuruh mengatakan yang sejujurnya. Mendengar itu Xihui memberitahu kalau ingin menanyakan kabar Tuan Muda Lu untuk penyelamatnya Xiang Yun. Melihat Xihui suruhan Xiang Yun, Yingxi terlihat marah karena beranggapan dia mengalihkan perhatian dan mengambil kesempatan dan merusak kencannya dengan kakak sepupu. Yingxi ingin tahu kebajikan apa yang dilakukan padanya dan Xihui menyebutnya takdir karena waktu itu dipukul habis-habisan oleh preman. Namun Xiang Yun menyelamatkannya dan membuatnya bisa hidup. Yingxi heran karena sesederhana itu dan menyuruh pelayannya memukulinya.
Kemudian Yingxi menyuruhnya berhenti dan memberitahu kalau Xiang Yun menyelamatkanmu dan langsung melayaninya. Sekarang Yingxi juga menyelamatkan Xihui, jadi apa harus dilakukannya? Xihui menyuruh jika Yingxi ada urusan, untuk mengatakan kepadanya. Yingxi memberitahu tidak akan mempersulitnya, jadi boleh tetap di sisi Xiang Yun. Namun hatinya harus ada padanya, karena mulai sekarang dirinya mata-mata yang ditempatkan di samping Xiang Yun. Jadi apa yang dilakukannya harus melapor kepadanya, dan yang paling penting harus bisa memutuskan hubungan dengan kakak sepupunya. Xiang Yun menunggu Zihui yang belum kembali, kemudian dia membaca buku dan saat melihat gambar orang berciuman di air, Xiang Yun mengingat kembali apa yang persis ada di gambar itu saat berada di dalam air dan membuatnya tersenyum sendiri. Xiang Yun juga teringat kata-kata Lu Changkong yang melarangnya melakukan hal bahaya dan beranggapan kalau pelindung Li menulis kisah yang membuatnya jatuh cinta ke Lu Changkong. Cui Bi dan Lu Fang bertemu membicarakan permasalahan nyonya dan tuannya, dan Lu Fang memberitahu kalau tuannya sibuk, sedangkan Cui Bi memberitahu kalau tuannya melarang Nona Xiang Yun keluar rumah. Lu Fang beranggapan kalau tuan mudanya menikah dengan nonanya, mereka juga akan bersatu. Mendengar itu Cui Bi menyuruhnya untuk mempersatukan mereka kembali dengan datang ke kediaman Song untuk meminta maaf, dan Lu Fang akan berusaha mencobanya. Lu Xiuming sudah berada di kediaman Song dan menutupi cahaya matahari dengan kipasnya karena Xiang Yun tertidur, dan saat Xiang Yun terbangun, dirinya terkejut dan bertanya ada perlu apa datang ke rumahnya. Li Xiuming ingin meminta bantuannya karena adik kesembilannya sebentar lagi akan berulang tahun dan ingin bertanya hadiah apa yang cocok untuknya karena tidak mengerti tentang wanita. Mendengar itu Xiang Yun akan memilihkan mainan rakyat karena di istana sudah terbiasa dengan mainan langka dan langsung mengajaknya pergi berkeliling. Setelah berhari-hari membaca buku data, akhirnya Lu Changkong menemukan sesuatu yaitu setiap tahun pemerintah mengalokasikan dana besar untuk gaji militer, sama sekali tidak sesuai dengan kam militer keluarga Lu, dan sebenarnya gaji militer yang berlebih digunakan untuk apa, dan membuat Lu Changkong memikirkannya. Kemudian Lu Changkong menulis surat ke Wang Boyang dan menyuruh Lu Fang mengirimkan dan menginstruksikan secara diam-diam untuk memberikan ke keluarga Lu di Wenkang. Xiang Yun memilihkan hadiah untuk adik ke-9 Li Xiuming dan menurutnya lucu sekali. Kemudian Xiang Yun berhenti di tempat ukiran kayu dan membuatnya teringat saat bersama Lu Changkong. Kemudian Xiang Yun mencoba benda yang pernah dia mainkan bersama Lu Changkong dan saat mencobanya tidak berbunyi, dan membuat Li Xiuming ingin mencobanya. Kemudian Xiang Yun teringat lagi saat dulu Lu Changkong yang memainkannya namun tidak bisa. Xiang Yun melihat ukiran kayu babi dan harimau dan membuatnya suka. Lu Fang melapor kalau keluarga pengungsi di Wenkang sudah buru-buru dievakuasi. Kemudian Lu Changkong memberikan surat dan menyuruh semua jenderal dan pasukan keluarga Lu untuk meninggalkan ibu kota secara diam-diam. Mendengar itu Lu Fang beranggapan akan ada yang terjadi dengan keluarga Lu. Namun kenapa dirinya tidak meninggalkan ibu kota? Lu Changkong beranggapan kalau dirinya meninggalkan ibu kota akan melibatkan banyak orang yang tidak bersalah dan akan membicarakannya lagi setelah aman. Dan saat Lu Fang berbicara tentang Xiang Yun, Lu Changkong tidak ingin melibatkannya. Xiang Yun sudah selesai memilih hadiah dan menemani Li Xiuming, dan Li Xiuming bertanya apa tembikar yang dia beli untuk Lu Changkong. Xiang Yun memberitahu kalau jangan melihat Lu Changkong di medan perang saja, karena sebenarnya dia dungu dan mirip babi ini, dan saat Li Xiuming bertanya harimau itu, Xiang Yun hanya tersenyum. Li Xiuming menyindirnya kalau sebelumnya tidak ingin terikat dengan Lu Changkong. Li Xiuming bersedia menjadi penengah untuk mereka dengan membatalkan pernikahan. Saat sudah di rumahnya Li Xiuming mengingatkan lagi kalau jangan lupa apa yang dikatakannya, dan apapun yang diinginkannya akan dikabulkan dan Xiang Yun berpamitan dengannya. Sementara itu Yingxi memberikan makanan untuk Lu Changkong namun Lu Changkong memberitahu tidak perlu melakukan ini. Yingxi melakukan ini karena menyukainya. Lu Changkong tahu perasaannya tapi menegaskan kalau hanya menganggapnya adik.
Mendengar itu Yingxi beranggapan karena Xiang Yun, Lu Changkong tidak tahu dirinya dan Xiang Yun seperti apa dan menyuruh Yingxi pergi ke perbatasan sekarang juga dan Yingxi mengira kalau Lu Changkong mengusirnya dan langsung meninggalkannya. Pelayannya bertanya apa benar kembali ke Anlian dan Yingxi mengaku sudah susah untuk keluar dari sana dan akan memikirkan caranya untuk kembali ke sini. Dan saat melihat pengawal yang akan mengantarnya, Yingxi mengaku punya cara ke pelayannya. Tanpa disengaja Xiang Yun mendengar pembicaraan ayahnya tentang keluarga Lu. Lu Fang memberikan makanan ke Lu Changkong karena sudah beberapa hari tidak makan, namun Lu Changkong langsung menutup pintunya. Ternyata Xiang Yun sudah ada di dalam dan bersembunyi di sana. Melihat itu Lu Changkong bertanya sedang apa di sini. Xiang Yun ingin memberikan informasi tentang keluarga Lu. Namun Lu Fang terus berbicara ingin menemaninya ke keluarga Song untuk mengajak Xiang Yun kemari karena selalu melihat batu giok setiap malam dan tahu kalau sangat merindukannya. Mendengar itu Lu Changkong yang tahu ada Xiang Yun di dalam menyuruh Lu Fang berhenti bicara dan menyuruhnya pergi. Lu Changkong memberitahu kalau perkataannya sudah jelas dan tidak ingin bicara yang kurang enak didengar dengan memberikan surat pembatalan pernikahan pada Xiang Yun. Namun Xiang Yun mendengar ayahnya berbicara kalau pemantau sensor diam-diam sudah mendapatkan berkas pembukuan keluarga Lu dan menyuruhnya pergi dari sini. Lu Changkong berpura-pura tidak terjadi masalah dengan keluarganya karena selalu setia dalam bertugas. Xiang Yun merasa kalau Lu Changkong ingin membohonginya dan pasti sudah mendengar kabar dan tidak ingin melibatkan keluarga Song, makanya ingin putus hubungan dengannya. Lu Changkong memberitahu apakah dirinya akan selalu setia padanya, karena setiap orang bisa berubah. Kemudian Lu Changkong memberitahu kalau sekarang urusannya, Xiang Yun tidak boleh mencampurinya dan menyuruhnya pergi. Xiang Yun dengan menangis mengaku jika mengatakan semua ini membuatnya tenang, akan bersedia bekerja sama dengannya. Namun untuk membatalkan pernikahan tidak perlu terburu-buru karena setelah melewati rintangan ini namun Lu Changkong masih berpikir seperti itu, maka dirinya sendiri yang akan berbicara dengan ayahnya dan langsung merobek surat pembatalan pernikahan. Xiang Yun mengingatkan kalau dulu pernah berjanji kalau dirinya tidak boleh mati dan langsung pergi meninggalkannya. Di saat Xiang Yun sudah berada di rumahnya, Xiang Yun langsung membuka surat-surat yang belum dibacanya selama bertahun-tahun dari Lu Changkong, dan saat membacanya Xiang Yun langsung menangis. Sementara itu Lu Changkong juga tetap memegang batu giok pemberian Xiang Yun dan juga membuatnya mengeluarkan air mata. Li Xiuming yang ingin jadi penengah pembatalan pernikahannya gagal karena saat itu Xiang Yun menolaknya. Keesokan harinya Li Xiuming berhasil memberikan bukti-bukti pengkhianatan Lu Liang ke ayahnya, dan menurutnya hartanya harus disita dan tugas itu harus diserahkan ke komandan pengawal kerajaan Song Qinwen, yang juga ayah dari Xiang Yun. Ayahnya ingin tahu alasannya, dan Li Xiuming menjelaskan kalau Song Qinwen dan Lu Liang berteman baik, jadi tindakan ini waktu yang tepat melihat sikap dari Song Qinwen, jika melemahkan reputasi Song Qinwen di kekaisaran, selamanya dia tidak bisa menjadi Lu Liang kedua. Mendengar itu ayahnya terkejut Li Xiuming bisa berpikir seperti itu dan selama ini mengabaikannya. Ayahnya bertanya apa tidak merasa dirugikan. Li Xiuming beranggapan ayahnya terlalu sibuk dan tidak merasa dirugikan. Ayahnya kemudian menyerahkan semuanya ke Li Xiuming dan lakukan apa saja yang dikatakannya. Lu Changkong membakar buku semua dan bertanya tentang Yingxi ke Lu Fang, dan menurutnya Yingxi sudah keluar dari ibu kota. Lu Changkong beranggapan kalau Yingxi akan sampai perbatasan dalam beberapa hari. Sementara itu para utusan kaisar sudah sampai di kediaman Song dan memberi titah untuk melaksanakan tugas. Kemudian utusan memberitahu kalau ada pesan dari kaisar jika menemukan bukti pemberontakan menyuruh membunuh di tempat dan membuat Song Qinwen terkejut. Song Qinwen langsung teringat dirinya sedang mabuk dengan Lu Liang dan membicarakan masalah ini. Lu Liang memohon pada saat waktunya tiba, menyuruh untuk berbelas kasihan kepada istri dan anaknya. Lu Liang diberitahu kalau utusan kaisar pergi ke kediaman Song dan saat Lu Changkong berada di hadapannya, ayahnya memujinya karena urusan Wen Kang sudah ditananganinya dengan baik. Lu Changkong bertanya lagi apa masih tidak ingin mengatakannya.
gaji militer yang sangat besar sebenarnya lari kemana. Mendengar itu Lu Liang beranggapan kalau Lu Changkong sudah dewasa dan sudah saatnya mengetahui semuanya dan langsung menceritakan semuanya. 8 tahun yang lalu tanggul sungai Jin jebol dan jumlah korban mencapai 20.000. Demi menenangkan rakyat yang marah, Kaisar memberikan tugas penting yaitu setiap tahun Kaisar memberikan sejumlah uang untuk menenangkan korban bencana yang cuma diketahui mereka berdua. Dan tidak menyangka akan berakhir seperti ini, Kaisar menginginkannya mati jadi harus mati. Lu Changkong yang mendengarnya tidak percaya itu dan bertanya apa ada bukti. Lu Liang mengingatkan paman Zhong Liang dan Lu Changkong ingat kalau Zhong Liang wakil jenderal sebelumnya yang sudah pensiun di pegunungan. Lu Liang memberitahu waktu itu Kaisar pernah mengeluarkan titah rahasia dan dia selalu berpikir dengan matang. Untuk berjaga-jaga dia membakar titah rahasia palsu dan menyimpan yang asli. Lu Changkong yang mendengar itu langsung ingin menemuinya. Ayahnya memberitahu kalau Lu Changkong harus berhati-hati karena bukan masalah kecil. Saat pulang ke rumahnya, Xiang Yun terkejut karena banyak pasukan dan melihat ayahnya juga pakai baju zirah dan langsung menghentikannya mau kemana. Apakah tega mau melakukan ini karena ayahnya pernah bilang kalau paman Lu adalah saudara sehidup sematinya. Ayahnya juga bilang kalau juga sedih seperti dirinya, tapi perintah Kaisar sulit dilanggar. Xiang Yun berlutut dengan memanggilnya, namun ayahnya menyuruh pasukan menjaganya, dan mengancam menghukumnya kalau sampai kabur dari rumah. Xiang Yun dikurung di kamarnya dan ingin keluar, ibunya mendatanginya dan memberitahu kalau bagaimana ayahnya bisa tega, tapi ayahnya juga tidak berdaya dan kelak Xiang Yun akan mengerti. Xiang Yun memberitahu kalau keluarga Lu tidak bersalah, apalagi Lu Changkong dan memohon untuk mengeluarkannya. Namun menurut ibunya, walaupun dirinya keluar tidak akan bisa menyelamatkan apapun. Letnan Jenderal Feng menghadap Kaisar dan mengaku dirinya sudah siap dan menunggu perintah darinya. Song Qinwen dan pasukannya sudah berada di kediaman Lu. Lu Liang sedang minum bersama dengan istrinya dan saat Lu Liang melihat Song Qinwen, dia langsung tersenyum dan menawarkan arak. Kemudian Song Qinwen bertanya apa dirinya tahu kenapa datang. Lu Liang memberitahu kalau seumur hidupnya berhati bersih dan ingin tahu siapa yang menjebaknya. Mendengar itu Song Qinwen menyuruh pasukannya menggeledah rumahnya. Lu Changkong yang juga sudah bertemu Paman Zhong mencari titah rahasianya, dan Paman Zhong yang mencari-carinya memberitahu seharusnya ada di sini. Lu Changkong sadar dan langsung beranggapan kalau titah rahasia itu sebenarnya tidak ada karena ayahnya menyuruhnya kemari supaya dirinya bisa hidup. Pasukannya memberitahu tidak menemukannya dan Song Qinwen menyuruh menahan Jenderal Lu dan Nyonya Lu untuk diadili. Tiba-tiba Letnan Jenderal Feng dan pasukannya juga datang dan membuat Song Qinwen bertanya. Letnan Jenderal Feng mengaku ingin membantu karena disuruh Kaisar. Namun Song Qinwen beranggapan sudah menggeledahnya, tapi Letnan Jenderal Feng tetap menyuruh pasukannya menggeledah lagi dan anggap saja sebagai formalitas. Saat Cui Bi masuk ke kamar Xiang Yun dan bilang kalau Tuan berhubungan baik dengan Tuan Lu, pasti mereka punya cara untuk melepaskan Tuan Muda Lu. Kemudian Xiang Yun ingin meminta tolong ke Cui Bi untuk mengeluarkannya dari kamar. Cui Bi mengalihkan pasukan yang menjaganya, namun tetap saja Xiang Yun ketemu dan pasukan menghentikannya. Tiba-tiba Xiang Yun mengambil pedang salah satu pasukan dan mengancamnya. Ibunya yang melihatnya menyuruh meletakkan pedang itu. Xiang Yun memberitahu kalau sejak kecil selalu bertindak sesuka hati dan merepotkannya. Namun malam ini berbeda dan harus menyelamatkan Lu Changkong, karena kalau dia tidak menemuinya hari ini mengaku akan menyesal seumur hidup dan memohon untuk tidak menghalanginya. Ibunya mengaku tahu sifat Xiang Yun, jika Xiang Yun pergi, tidak ada yang bisa menghalanginya. Namun ibunya berpesan harus berhati-hati dan tidak boleh ceroboh dan menyuruh memikirkan orang tuanya karena tidak bisa hidup tanpanya. Mendengar itu Xiang Yun langsung memeluk ibunya. Kemudian pasukan Letnan Jenderal Feng menemukan surat dan memberikannya kepadanya. Letnan Jenderal Feng bertanya apa ini. Song Qinwen ingin melihatnya namun Jenderal Feng langsung menyembunyikannya. Melihat itu Song Qinwen beranggapan kalau mereka menjebaknya. Namun Jenderal Feng mengaku bertindak atas perintah Kaisar. Lu Liang beranggapan meskipun bukan dia pasti ada orang lain yang akan melakukan ini dan apa bedanya.
Lu Liang mengambil pedangnya merasa kaisar ingin dirinya mati dan harus menaati perintah dan mengajak mengakhiri semua. Lu Liang. Jenderal Feng mengancamnya dengan bilang yang menentang kaisar, dia dan kerabatnya harus dihukum mati, dan menyarankan dihukum mati di sini dan jangan melibatkan orang yang tidak bersalah. Lu Liang langsung melihat istrinya. Song Qinwen beranggapan kalau surat pemberontakan itu dipalsukan dan akan menyelidikinya kebenarannya. Lu Liang mengaku berperang dan membunuh banyak musuh dengan pedangnya jadi merasa puas mati di bawah pedang ini. Kemudian Lu Liang menyarankan Song Qinwen untuk dijadikan peringatan dan jangan mengikuti jejaknya. Dan saat Lu Liang mengarahkan pedang ke lehernya, Song Qinwen memberitahu kalau dirinya mati tidak adil di depannya. Bagaimana dirinya bisa menjalani sisa hidupnya? Menurut Lu Liang memiliki sahabat di dunia ini sudah cukup dan Lu Liang langsung membunuh dirinya dengan pedang dan membuat istri dan Song Qinwen menangis. Lu Changkong yang melihat ayahnya meninggal langsung berteriak memanggil ayahnya. Jenderal Feng yang melihat Lu Changkong, menyuruh pasukan membunuhnya dan Lu Changkong langsung menyerang pasukan. Namun banyaknya pasukan membuat Lu Changkong juga kewalahan dan tubuhnya bolak-balik terkena sayatan pedang dan membuatnya tersungkur. Ibunya menyuruhnya pergi. Namun Lu Changkong ingin pergi bersama, dan saat Jenderal Feng ingin memenggal kepalanya, ibunya menusuk Jenderal Feng, namun Jenderal Feng membalas menusuknya. Tiba-tiba Xiang Yun datang dengan melempar bom asap dan menyelamatkan Lu Changkong dan ayahnya yang melihatnya langsung mengenalinya. Xiang Yun memapah Lu Changkong dan di luar Lu Fang sudah menyiapkan kereta kuda untuknya dan langsung menyuruhnya pergi. Kemudian Lu Fang berpesan ke Xiang Yun untuk mengatakan ke Cui Bi kalau tidak perlu menunggunya dan Lu Fang mengorbankan diri untuk menahan mereka. Saat di perbatasan kota, ayahnya sudah menunggunya di gerbang dan Xiang Yun langsung turun dari kereta kudanya. Ayahnya bertanya apakah dirinya tahu yang sedang dilakukan. Mendengar itu Xiang Yun beranggapan kalau Lu Changkong tidak boleh mati dan memohon untuk yang terakhir kalinya. Kalau Lu Changkong mati, dirinya juga tidak bisa hidup sendiri, dan tidak disangka ayahnya menyuruh Xiang Yun cepat pergi. Di saat Xiang Yun melewati gerbang, ayahnya memberitahu jika tidak bisa melindunginya di sisinya, harus melindungi dirinya sendiri dengan baik. Xiang Yun menghentikan kudanya dan turun untuk bersujud ke ayahnya 3 kali dan gerbang pun ditutup. Pelayannya memberitahu Li Xiuming kalau pangeran pertama bersekongkol dengan Lu Liang, menggelapkan gaji militer dan merekrut pasukan pribadi, berniat memberontak dan bukti sudah jelas, sekarang gelar kebangsawanannya dicabut dan menjadi rakyat biasa dan diusir di ibu kota. Dengan begitu kelak banyak hal yang diatur oleh pangeran ketiga dan pelayannya langsung memberi selamat ke Li Xiuming. Kemudian Li Xiuming memberitahu kalau kaisar tidak enak badan dan menyuruh memanggil tabib kekaisaran. Sementara itu kelompok bertopeng melapor ke tuannya kalau keluarga Lu dimusnahkan, namun Dewi Kecil menyelamatkan Lu Changkong dan terhindar dari kematian lagi. Dirinya sudah punya rencana lain dan yakin tidak akan hidup lama lagi. Mendengar itu tuannya menyuruh menepati janjinya dan mengancamnya akan mati mengenaskan sama dengannya. Yingxi yang mendengar itu terlihat kesal dengan kaisar karena sebelumnya sudah mendengar dari ayah angkatnya. Pelayannya menyuruhnya cepat pergi dari sini karena pengawal membawa gambar dan mencari orang yang berhubungan dengan keluarga Lu dan beranggapan belum terlambat kalau pergi sekarang. Yingxi sudah pergi dari penginapan dan saat Xihui masuk ke dalam, dia melihat payung dengan catatan darinya karena seharusnya tidak mempermainkannya. Yingxi mengaku kesal karena menggambar dirinya sangat jelek, dan mengembalikan payungnya jadi tidak ada hutang lagi dengannya. Di kota sudah ramai para prajurit mencari buronan dan menyuruh membunuh di tempat jika ketemu. Xihui yang berada di sana bertanya pada orang tentang itu dan melihat gambar buronan, dan terkejut saat melihat gambar penyelamatnya dan berpikir harus menyelamatkannya. Sementara itu Li Xiuming pergi ke kediaman Song karena diutus kaisar untuk menjenguknya karena mendengar kabar pengkhianat dari keluarga Lu menculik putrinya dan membuatnya sakit.
Namun Song Qinwen beranggapan dirinya baik-baik saja dan merasa bersalah karena membiarkan pengkhianat kabur dan merasa kalau putrinya hal kedua. Namun membiarkan pengkhianat kembali ke sarangnya adalah bencana dinasti Chen. Li Xiuming menyuruhnya jangan khawatir karena para prajurit sedang berusaha mencarinya dan kabarnya pengkhianat dari keluarga Lu itu sedang terluka jadi dalam 2 hari seharusnya sudah mendengar kabar pengkhianat sudah dibunuh dan nyawa putrinya sudah diselamatkan. 你女儿被救回的消息。